Nah, perhatikan saya, ya khusus untuk sebenarnya kalau kalian pakai fitur open dengan import itu sama aja. Dulu itu kan kalau dia di open kalian harus buat dia file SCC-nya berubah. Nah, SPSS itu kan didesain sebisa mungkin bisa dipakai oleh orang yang tidak ada open. Sudah? Oke. Semua bisa ya, harusnya tinggal oke harusnya seperti ini. Tapi ini sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kalau saya analisa, ini pasti akan gagal. Pasti akan gagal. Ada yang tahu alasannya kenapa? Ini itu masih string. Tidak boleh string. Sabar, jangan dipatah-patahin dulu. Jangan kalian langsung tekan jadi string. Itu diubah ke numerik. Nanti error. Jangan kalian langsung ganti ini jadi numerik. Oke, caranya gimana? Lihat saya. Ingat tadi saya sudah pesankan placebo, herbal, sama amlodipid tulisannya harus seragam kan? Ada alasannya, bukan nggak ada alasannya. Alasannya karena kita akan gunakan fitur auto record. Auto record itu gimana? Transform automatic record. Oke, saya ulang. Transform automatic record. Automatic record ini hanya bisa dipakai dengan catatan tulisan placebo, herbal, amlodipid itu seragam. Jadi placebo cara tulis placebo ini sama semua. Herbal ini sama semua cara tulis. Paham ya? Oke, automatic record. Jadi transform automatic record akan keluar gambar seperti ini. Ayo coba semua bisa? Oke. Yang mau diganti yang mana tadi? Kelompok perlakuan, maka pindahkan kelompok perlakuan ke kelompok sebelahnya. Kan lihat di tanda tanya, emang dia bilang variabel ini mau diubah jadi apa? Saya contohkan di sini namanya KP. Oke, sampai sini bisa? Dok boleh namai? Terserah. Yang penting kalian menamai variabel barunya apa? Oke, tidak boleh ada pas. Baru di sini add new name. Oke. Bisa? Baru klik oke. Maka nanti di sampingnya kamu muncul seperti ini. Ada? Ada muncul? Dengan catatan tulisan placebo-nya harus seragam ya. Kalau nggak seragam nanti dia bakalan error. Placebo-nya harus seragam, herbal-nya harus seragam, amlodipidnya itu harus seragam. Ya, dok, ada saya punya nggak keluar nama? Ada yang nggak keluar nama? Nah, kayak mana tuh kemarin? Dok, nggak bisa keluar nama. Yang keluar apa? Apa yang ditekan? Yang di atas. Bisa keluar namanya? Keluar nggak namanya? Ada yang masih belum? Kalau yang masih keluar seperti ini, kliklah yang YouTube-nya. Nah, ini bisa dipindahkan ya. Kalian double klik 1, 2. Oke. Duanya langsung dulu 1, 2. Sorry. Jika klik ini udah dapat nih, udah terblok, baru nih klik sekali lagi geser. Ini kan udah terblok, klik geser. Blok dulu, baru geser. Bisa digeser-geser. Ya, bisa ya? Bisa. Di blok dulu deh, di blok, udah terblok begini, baru klik sekali lagi, sekali aja. Tapi di kanan, baru geser. Dia pakai herbal, tapi dia mau bandingkan nih sama yang placebo. Placebo itu yang tidak memiliki efek penyembuhan. Amlodipid obat yang umum digunakan untuk prevensi. Jadi bandingkan nih, ya, ada berapa kelompok? Nah lihat ini, variabelnya kan ada kelompok perlakuan atau obat, baru NAP. Kelompok perlakuan atau obat ini skala ukurnya, NAP skala ukurnya, scale atau rasio. Karena ingat ada 4 skala ukur dalam variabel penelitian atau penelitian kita yang bisa terukur. Kan ingat ya, variabel itu harus bisa terukur, teramati. Nah, terukurnya gimana? Ada 4 skala ukurnya. Nominal,
rasio dan interval. Khusus untuk rasio dan interval, SPSS tidak mengenali keduanya. Mereka mengenal si SPSS mengenal rasio dan interval sebagai scale. Paham ya? Oke. Nah, berarti MAP ini dia bersifat scale atau rasio. Maka kita sesuaikan dengan yang punya kita dulu. Pas nggak nih? Pas ya, kan MAP-nya sudah di set sama si SPSS menjadi scale. Kalau perlakuannya adalah nominal. Berarti paham ya? Terus kan sudah dapat nih, kita sudah tentukan variabel skala ukur, berarti kita tentukan distribusi data. Distribusi datanya kita pakai cara yang sama kayak kemarin. Gimana kemarin caranya? Oh, saya sentil lagi satu. Gimana? Dia harus itu Sapiro. Cara lakukan Sapiro di sini analyze, descriptive, apa? Explore, ya. Jadi analyze, descriptive, explore. Oke? Jangan sampai lupa, ya. Oke? Analyze, descriptive, explore. Oke? Ini paham? Sudah ya? Oke. Masukkanlah kelompok perlakuan, masukkanlah MAP. Di mana kita masukkan kelompok perlakuan pada faktor. Jadi semua yang ada nominal atau kategorinya ada 1, 2, 3-nya masukkan ke faktor. Dependently diisi oleh variabel yang sifatnya scale atau rasio. Jangan sampai nggak ingat. Ini praktikum terakhir. Ujian kalian nggak bisa, gagal. Ini salah sampai pendapatnya salah. Oke. Baru tekan apa? Plot. Terus? Ya, normality plot with text. Karena kita mau belajar, kan udah masuk statistik deskriptif kemarin sama saya. Itu kan jadi histogramnya juga. Oke, bisa ya? Oke, bisa? Klik continue. Klik continue sudah? Oke. Maka akan keluar hasilnya sama. Enggak. Sudah keluar semua? Siapa yang enggak keluar hasilnya? Box? Mr. Box luas. Ini. Yang di tengah ini menandakan apa? Bukan. Nah, pokoknya ini media ya. Ya. Yang B1 itu yang ini. B1, B3, B2. Kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Ini media. Oke, paham ya? Oke. Yang jadi media kuartil 1, kuartil 3, kuartil 1. Yang kecilnya ini itu nilai minimum maksimum. Ingat nggak? Kalau saya bilang kadang-kadang akan muncul ada titik kadang-kadang di sini atau di sini. Itu apa? Ya betul. Kenapa ini ingat ya? Outlier atau anomalinya. Data yang itu akan kita buang biasanya atau kita cari jalan supaya dia lebih normal. Oke. Nah, yang ini nanti kalau ada baru kita buang. Kalau ini enggak. Maka saya berkesimpulan kayaknya nggak ada outlier. Walaupun menurut saya lagi ya, yang itu tuh nggak pasti tengah kan? Ya kan? Kayaknya agak condong juga dia ke atas. Apalagi yang ini, condong ke bawah. Itu saya bilang tadi, visual ini tidak bisa memberikan kepastian sama kita. Ya, kalau kalian mau lihat ada juga scatter plot dalam bentuk Q plot. Jadi dia seperti ini. Nah, kalau ini dilihat nih, garis yang lurus ini itu garis normal. Jadi kalau dia datanya normal, dia akan berkumpul di semua datanya. Oke, paham ya? Nah, tapi visual ini tidak begitu berguna karena kita nggak bisa memastikan itu gitu. Karena visual kamu dengan visual saya bisa beda setiap orang. Maka muncullah cara pengambilan keputusannya secara klasik. Nah, tapi biasanya pengambilan keputusan klasik itu dari sini. Deskriptif. Ya. Oke, sebelum lanjut
yang di sini histogram, steam and wind, normal view to viewport, determined normality, box plot. Yang ini lebih nggak susah lagi deh. Ya. Jadi dia sama, kalau dia dikumpulkan di tengah, yang terkumpul di tengah itu seragam, artinya homogen lah, sebelum homogen. Nah, tapi yang umum kita pakai itu scatter plot ini masih kadang histogram, kita secara jelas mau lihat kan. Tapi yang umum dipakai itu ya pasti tetap paling bawah berdasarkan statistik. Masih ingat ini enggak sih Steam and Live yang ini? Kemarin sudah kita bahas ini cara bacanya. Ini cara bacanya lihat nih. Ini MAP Steam and Live for kelompok apolipid. Jadi khusus untuk apolipid. Caranya lihat ini steam white-nya 10, sleep-nya 1. Jadi 10 kali 9. 10 kali 9 dapat 9. Dapatnya 99 untuk satu kasus. Iya, frekuensinya 1. 10 kali 10 100. 100 ditambah 0 100. 0 nya jawab 0. Ya, 10 kali 10 tambah 0 lagi jadi 100. Jadi 100. 10 kali 10 tambah 3 jadi 103. Berarti ini ada 4, isinya 100. 100 nya ada 3, baru satu lagi 103. Jadi 100, 100, 100, 103. Jadi ada 4. Namanya frekuensinya 4. Yang 5 100 kali 10 10 kali 10 100 tambah 5 begitu seterusnya 105, 106, 107, 108. Dan berapa ini? Ini frekuensinya kita lihat sendiri. Tapi ya memang jarang kita pakai ini statement dari udah. Baru kita lihat deskriptif nih. Ini cara pengambilan kan gambar atau visual tadi. Satu lagi kita pengambilan keputusan secara klasik. Cara pengambilan keputusan klasik gimana dong? Caranya itu lihat skewness dan posisi Oke, caranya gimana? Bandingkan nilai skewness terhadap nilai standar error of skewness-nya. Kurtosisnya dibagi dengan standar error of kurtosisnya. Harusnya nilainya di antara minus 2 dan 2 dikatakan normal. Contoh pada kasus kalian amlodipin, skewness-nya berapa? Minus 0,63. Jadi kayak gini lah nanti dia. MAP untuk amlodipin, skewness-nya adalah 0,063. Benar nggak? Sesuai kan sama yang di outputnya. Standar error-nya itu di kolom satunya lagi nih. Standar error of skewness-nya 0,687. Maka bandingkan skewness dibagi standar error-nya. Dapatnya minus 0,092. Masih berada dalam rentang min 2 sampai dengan 2 enggak? Masih. Maka dia dikatakan masih normal. Tapi itu kan baru skewness-nya. Skewness itu melihat grafik itu kan bell shape. Bentuknya itu kan gini. Dia itu kan bentuk bell shape itu begini. Oke. Dia kan bisa condong ke arah sini atau bisa condong ke arah ya kan kiri atau kanan. Ini namanya skew atau skewness, kemerengan, kecondongannya. Apakah condong ke kanan, condong ke kiri? Tapi dia bisa meninggi, bisa menurun kan? Jadi grafiknya kan bisa juga cenderung turun atau cenderung naik. Nah ini disebut dengan kurtosisnya. Nah secara skewness, secara kiri kanan dia masih 0,009. Artinya dia masih cenderung di tengah. Kalau kamu pakai kurtosis, kamu bandingkan 1,44, masih di antara minus 2 dan 2. Jadi dia nggak terlalu turun, nggak terlalu tinggi. Istilahnya dia masih mesokurtik. Nanti waktu kuliah saya jelaskan. Karena kurtosisnya ada 3, meso, recto, sama platypurtic. Platypurtic, meso, sama apa saya lupa namanya. Dia meningkat.
nanti ke samping kiri kanan, skew to the left atau skew to the right. Nah, itu ya. Tapi itu nanti. Tapi yang penting kan tahu dulu, dia berada antara kondisi 2 dan 2 itu dikatakan normal. Oke. Nah, secara klasik dengan menggunakan pengiringannya tadi itu masih bagus, masih berada pada normal. Tapi itu kan pengambilan secara klasik. Tapi kita kan tidak bisa mengambil dengan itu saja. Maka yang terbaik adalah dengan menggunakan test of normality, pakai analisa statistik. Apa yang kamu gunakan? Sapiro atau Pomodoro? Sapiro, karena jumlahnya di bawah 5. Maka kamu lihat di sini berapa nilainya? 0,123, 0,441, 0,318. Di bawah atau di atas 0,05? Di bawah. Di atas dong, di atas 0,05 dong. Maka nih, jika di atas 0,05, paham ya? Berarti datanya terdistribusi, maka kamu bisa gunakan uji one-way ANOVA-nya. Oke ya? Tentukan variabelnya udah, skala ukurnya udah, distribusinya udah, distribusinya normal. Sehingga analisa statistik yang bisa kamu gunakan adalah one-way ANOVA. Maka lakukanlah one-way ANOVA. Gimana caranya? Itu ketentuannya yang di sana. Kira-kira gimana ya untuk one-way ANOVA? Dia kan mau membandingkan, kita pakai iya, compare. Ada one-way ANOVA di situ? Ada, maka pilihlah pilihan one-way. Harusnya jika benar, kalian itu seperti yang dibuat. Ya, sama ini ke explore tadi. Faktornya kita isi variabel yang nominal atau scale. Yang nominalnya ditaruh di faktor, yang scale-nya ditaruh di dependent. Oke. Terus, nah, one way ANOVA ini kadang-kadang kalian tidak muncul pilihan statistik sederhananya, maka pilih option, kliklah descriptive homogeneity. Coba, klik option descriptive homogeneity. Oke, saya ulang lagi ya. Option descriptive homogeneity of variance rate. Muncul semua, ada yang masih belum bisa. Bisa, ada yang tak muncul. Gimana tadi lah? Hah? Kencang banget. Continue. Sudah. Nah, ingat nggak kalau kalian uji, nanti kan waktu diuji kan gini. Memang itu kan ada 3 kelompok, isodikit, placebo, deherba. Oke, ternyata contohnya ada perbedaan. Yang mana yang beda? Amlodipin ke placebo, placebo ke deherba, atau deherba ke amlodipin? Placebo. Kan kalian nggak bisa tahu, karena kan dia bilang ada perbedaan. Tapi kita nggak tahu perbedaannya antara yang mana satu. Makanya biasanya kita butuh namanya post hoc test. Makanya kalian lihat, lakukanlah post hoc test. Oke, kliklah post hoc. Tadi Ya, untuk kemudahan kita. Jangan dia apa? Oh itu ya. Pilih saja. Continue. Kalau yang di atas itu I, yang di bawah games. Bisa. Oke. Sama games. Nanti kalau mau dibaca boleh dibaca satu-satu kayak LSD itu apa, Bruteron itu apa, sidak, scan. Ada juga yang basic-basic, tapi yang untuk dan bisa kita gunakan untuk IHSD, Bruteron ini masih lagi kami kalau yang di bawah. Oke, sudah, ya. Baru klik continue. Oke. Sudah. Akan muncul seperti ini. Sudah. Ya. Kenapa dok harus pilih deskriptif tadi? Ini biar muncul tabel seperti ini. Memang kenapa harus muncul? Ingat kemarin saya sudah jelaskan waktu
statistik deskriptif. Oke, nggak usah dilihat. Ya. Memang di situ lebih kuat ceritanya. Tapi kalau kalian lihat ke belakang, yang ini negara. Nah, nanti lah bisa kalian lihat di sini. Ya, memang di situ lebih panas. Nah, kita ke depan, ini kan ada min sama standar deviasi. Nah, ingat gak waktu saya jelaskan, jika distribusi data normal, maka nilai sentral tendensi atau kecenderungan sentral dengan dispersi apa yang bisa kalian pakai? Min dan standar deviasi. Kalau tidak normal pakai itu ujinya. Nilai yang dipakai untuk sentral tendensi dan dispersinya kemarin apa? Median dan minimum maksimum range atau interquartile range. Oke? Jadi jangan sampai nggak tahu. Makanya kenapa perlu ini? Karena nanti butuh nilai min dan standar deviasi. Tapi kalau dia tidak normal, kita kan nggak pakai one way ANOVA, kita pakai nilai median dan I minima maksimal boleh, range boleh, ITR boleh. Oke? Nah, ada sedikit paham ya. Terus yang di bawahnya apa? Nah, test of homogeneity itu menentukan apakah data yang digunakan itu menggunakan yang mana. Nah, kalau dia nilai limit test, nah ini limit test ini namanya ini. Ya. Kalau nilai signifikasinya atau nilai P-nya di bawah 0,05, pakailah garis bawah. Artinya data tidak homogen. Data homogen. Maka pakai garis bawah. Tapi kalau lebih dari 0,05, kita pakai gitu. Oke. Ini paham ya? Oke. Ini paham ya? Lebih halus. Nah, saya lagi. Yang disebut one way ANOVA itu yang ini hasilnya. Langsung lihat aja nilai P-nya ini. Oh, saya nggak tahu dikasih tahu apa enggak ya. Jadi pengambilan keputusan statistik itu pendekatannya itu ada dua. Ini next to aja kalau kalian dulu kamu bayangkan aja begini. Itu kan pakai signifikasi kan nilai P kan. Yang keluarin apa nilainya? Gimana lah kalau dia memiliki beberapa komponen tapi dia masih ini? Tidak bisa kan kita menentukan nilai P. Apalah? Jadi dulu itu mereka itu pakai tabel. Jadi namanya pengambilan keputusan klasik. Jadi dia dengan menggunakannya ini kan apa nih pengambilan keputusan secara klasik. Ya karena dia tidak menggunakan probabilitas. Jadi dia ingat nggak waktu saya cerita yang poin dilempar itu? Jadi kalau poin dilempar dan terus dilakukan, ternyata distribusi dasarnya kan dibuat seperti ini. Nah ternyata ada beberapa orang tuh yang kalau dia ngomong lebih dari 2 atau lebih dari 3, dipokokkan lah, dihitung berulang, akhirnya dapat sebaran nilai. Namanya kalau di one way ANOVA itu sebaran nilai F. Jadi cara pengambilan keputusan klasik itu dulu dengan membandingkan nilai F hasil hitung kalian dengan nilai F dari tabel gitu. Tapi itu sudah ditinggalkan, apalagi semenjak zaman kita sekarang ini sudah. Dulu zaman saya kuliah mungkin masih awal-awal saya kuliah itu beberapa skripsi, tesis, hasil penelitian masih ada loh yang pakai pengambilan keputusan klasik, terutama untuk kasus-kasus yang pakai chi-square. Itu dulu ada pengambilan keputusan pakai cara klasik. Cuma seiring berkembangnya zaman makin di sini, kita sudah mulai pakai mesin untuk menghitung. Akhirnya apa? Akhirnya sudah ditinggalkan pengambilan keputusan klasik. Apalagi sekarang zaman kalian itu sudah mulai ada AI. AI itu sudah makin meninggalkan pengambilan keputusan klasik. Dia jauh lebih dalam lagi pengambilan keputusan, tidak dari nilai P saja. Nah, bahkan lebih buruk. Kabar buruknya adalah kalau kalian tidak mengikuti apa namanya kemampuan kalian untuk menghitung nilai SPSS seperti nggak bisa, ya makin ketinggalan. Karena saya sendiri aja yang masih ngikutin jejak masih merasa kayak oh iya sekarang. Contohnya tuh paling gampang tuh analisa multivariat gitu. Sekarang analisa multivariat itu berkembang cukup pesat gitu. Apalagi kalau kalian tahu kayak AI yang ada sekarang itu mereka menerapkan prinsip multivariat itu sendiri gitu. Nah, jadi kalau kalian masih bingung dengan nilai P ini,
itu jauh istilahnya jauh lebih buruk lagi. Artinya penggunaan kalian terhadap teknologi terutama pada AI itu yang masih bersifat sebagai pengguna pasif gitu, bukan pengguna aktif yang memahami bagaimana mekanisme kerja atau pola pikir dari AI. Yang artinya lebih superior AI daripada kalian gitu. Makanya kenapa ya kalau nggak tahu ini sebenarnya nggak lebih banget. Kalian merasa ya dong ini kan nggak begitu penting ya. Ya itu menurut kalian. Tapi makin kesini tuh pada nyatanya sekarang itu makin banyak AI yang dikembangkan untuk menegakkan diagnosa. Walaupun ini tidak bisa menggantikan dokter pada nyatanya. Itu kasus-kasus kompleks. Kenapa bisa? Beberapa analisa statistik itu mampu mengendalikan nilai, bukan pakai nilai P lagi. Dia mampu menganalisa berbagai nilai P yang ada. Ya. Nah, kalau di sini one way ANOVA, kamu lihat hasilnya. Kalau untuk interpretasi one way ANOVA itu gitu. Maaf ya, karena memang papan tulis itu kayaknya tulisan saya gede-gede, jadi makin gak muat. Itu untuk analisa one way ANOVA itu ini dia interpretasinya. Lihat nilai P-nya di atas atau di bawah 0,05. Kalau dia di bawah 0,05 terdapat berbeda. Kalau di atas 0,05 tidak terdapat. Di sini dia tulisannya. Berapa nilai P yang kalian peroleh dari one way ANOVA? Kok di atas sih? Di bawah 0,00. Tidak atau terdapat? Tidak. Terdapat. Saya tanya tidak atau terdapat, malah masih tidak jawabannya. Terdapat perbedaan yang signifikan. Yang mana yang beda? Amlodipin dengan placebo, placebo dengan THR, atau THR dengan placebo? Nah, nggak bisa dibilang semua. Maka kita lakukan swab test. Ini yang di bawah, dari yang di bawah. Tadi kita pakai apa? Uji HS, HSI. Kenapa? Karena nilai P di atas 0,0. Kamu lihat ini. Cara bacanya gimana? Lihat. Amlodipin dibandingkan dengan placebo. Ada perbedaan nggak? Lihat di sini. Berapa? 0,00. Ada perbedaan atau tidak? Ya. Saya setel alasan tadi. Ada dong. Ini kan di bawah 0,05. Terdapat perbedaan. Maka ini amlodipin dan placebo beda nggak? Beda. Signifikan nilai P ini di bawah 0,00. Amlodipin dengan THR ada 0,00. Sekarang kita tanya berapa bedanya? Ini mean difference, perbedaan atau selisih rata-rata I kurang J. I-nya yang ini, J-nya yang ini. Berarti dia kurangkan amlodipin terhadap placebo. Hasilnya minus 20. Kalau minus 20 yang lebih besar amlo apa placebo? Placebo, karena amlodipin dikurang placebo. Berarti placebonya tinggi nih, makanya waktu dikurang jadi minus. Itu ya. Amlodipin dengan THR mana lebih besar? Amlodipin atau THR? THR karena ini lebih minus. Tapi kalau ditanya mana yang lebih selisihnya paling tinggi? Dengan placebo atau THR? Placebo, karena dia selisihnya sampai 20. Paham ya? Makanya kalau kamu lihat placebo dibandingkan amlodipin, placebo tetap lebih tinggi, tapi selisihnya sama kan? Cuma beda tanda meski. Ditanya sama saudara, apakah menurut saudara apakah ada perbedaan MAP pada ketiga kelompok? Ada. Hal ini dapat dilihat dari hasil one way ANOVA yang di bawah 0,05. Itulah yang ini di bawah 0,05. Ditanya, memang yang mana yang berbeda? Lihatlah post testnya. Amlodipin terhadap placebo berbeda nggak? Berbeda. Dari mana saudara bisa lihat nilai P-nya 0,000? Amlodipin dengan ini THR berbeda. Seberapa besar bedanya? Sama 0,000. Nah, dapat juga dia di situ. Ditanya berapa besar bedanya? Nah, kamu jawablah ini. Amlodipin terhadap THR selisihnya itu 10,59, tadi 10,6 mm error salah perbedaan. Oke. Di mana posisinya THR lebih tinggi MAP-nya. Oke. Tapi perbedaannya signifikan. Secara statistik itu bedanya signifikan. Besarnya 10,6. Seberapa yakin saudara dengan hasil itu? 95% saya yakin nilai itu akan tetap berada pada rentang ini dia.
Kalau dia amlodipin terhadap T herbal, saya yakin 10,6 lah bedanya. Di mana 95% kemungkinan nilai itu akan berada pada 6 sampai 14 mm air laksa jika diulang pada dengan kondisi yang serupa. Paham ya? Mesti paham ya? Biasanya sih yang kosong tes ini jarang banget dikerjakan kalau beberapa peneliti itu cenderung beda sih perbedaannya, lihat aja bedanya gitu secara selisih rata-ratanya langsung dihitungin sendiri. Oke? Ada yang mau tanya dulu? Test of normality deskriptif dari analisa one way ANOVA. ANOVA testnya dan homogeneity sama post test. Jadi kayak gini hasilnya kurang lebih. Nih, ini yang deskriptifnya dari one way ANOVA. Ini test of normality homogeneity dari one way ANOVA. Kemudian ini hasil ANOVA-nya. Ini post testnya. Oke. Test of normality-nya jangan lupa nih apa namanya. Saya tinggal. Ini. One way ANOVA, homogeneity hasil ANOVA-nya sama post testnya. Jadi 5 komponen ini akan ada di dalam satu file dan ditambah tabel yang seperti ini. Ini tabelnya. Di tabel yang ini. Oke. Di print hari Jumat jam 3 paling lambat itu.